Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sang Ayu Kompiang Ekawati. Saya saat ini bekerja di Altius Hospital Harapan Indah sebagai Director of Nursing. Saya merupakan mahasiswa jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia kelas 38E. Berikut adalah kondisi Altius Hospital tempat saya bekerja. Kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk memahami pentingnya komunikasi efektif dalam memberikan pelayanan di rumah sakit, di mana komunikasi efektif merupakan hal yang paling krusial, sehingga komunikasi perlu dipelajari karena setiap manusia mempunyai latar belakang yang berbeda. Komunikasi dapat mempengaruhi setiap pemikiran dalam kepemimpinan, dalam sosial dan budaya, sehingga komunikasi penting untuk dilakukan supaya pelayanan bisa menjadi lebih baik. Komunikasi efektif di dalam rumah sakit dapat berbentuk verbal atau tertulis. Komunikasi yang buruk dapat membahayakan pasien. Komunikasi yang buruk rentan terjadi kesalahan adalah pada saat perintah lisan atau perintah melalui telepon, komunikasi verbal saat menyampaikan hasil kritis yang harus disampaikan lewat telepon. Oleh sebab itu, komunikasi efektif yang baik diperlukan saat pemberian informasi kepada lawan bicara. Komunikasi yang buruk dapat disebabkan oleh aksen dan dialek. Pengucapan yang salah juga dapat menyulitkan si penerima perintah memahami perintah yang diberikan. Misalnya dalam penyampaian obat-obatan, nama-nama obat yang serupa dan nama obat yang ucapannya sama. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran dan mencapai tujuan. Komunikasi dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat memahami pesan yang diterima sehingga terjadi kesamaan persepsi dalam sebuah informasi. Proses komunikasi efektif artinya di mana komunikator dan komunikan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, dan perasaan antara dua orang atau kelompok. Komunikasi efektif merupakan sasaran kedua dari 6 sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Di dalam rumah sakit terdiri dari berbagai macam profesi, baik medis maupun non-medis, yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, farmasi, radiografer, dan lain sebagainya yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Namun, dalam pemberi asuhan di dalam rumah sakit harus mempunyai prinsip yang sama dan tujuan yang sama untuk memberikan keselamatan pasien secara paripurna. Komunikasi efektif
yang digunakan di Altius Hospital menggunakan strategi S-bar yang terdiri dari S artinya situation, yakni menjelaskan situasi terkini yang terjadi kepada pasien. B, background, yakni informasi yang paling penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien saat ini. A, assessment, yakni hasil pengkajian kondisi pasien yang terjadi saat ini. R, recommendation, yakni rekomendasi apa yang perlu dilakukan untuk mengetahui atau mengatasi masalah pasien sehingga pasien tersebut diketahui apa masalahnya yang berkaitan dengan pasien tersebut. Beberapa aktivitas yang membutuhkan komunikasi efektif antar profesi adalah instruksi dokter dalam bentuk lisan atau melalui telepon, penyampaian hasil laboratorium atau pemeriksaan kritis lainnya, sistem rujukan, dan serah terima pasien antar ruangan. Komunikasi efektif akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan di rumah sakit, sehingga akan meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi terjadinya komplain, mengurangi terjadinya insiden terhadap keselamatan pasien, sehingga meningkatkan kepuasan pasien, memberikan pelayanan yang baik, dan pasien merasa puas. Berikut adalah salah satu contoh komunikasi efektif yang dilakukan di Altius Hospital. Ya, jadi kita ini saat ini mau menjalani proses pengecekan jantung Bapak nih sebelumnya. Bapak sebelumnya udah pernah tahu CPAP atau cardiopulmonary exercise test? Saya belum pernah. Nah, nanti jadi gimana cara ngecek jantung Bapak? Nanti Bapak akan naik ke ergocycle. Di situ kayak naik sepeda biasa Pak, normal gitu ya. Jadi dengan Bapak memacu jantung dengan berolahraga sedikit saja gitu ya, cycle nanti kita bisa merekam jantung Bapak. Jadi Bapak hanya perlu untuk naik sepeda, relax, ikutin irama yang ada. Oh ya, jadi bentuknya seperti sepeda ya? Betul, jadi nggak susah gitu. Baik. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan suster untuk komunikasi dan juga penerapannya nanti langsung di sana ya. Baik, Bapak, sesuai tadi yang dijelaskan dokter ya Pak ya, saya identifikasi dulu. Nama Bapak boleh disebutkan untuk namanya Pak? Genesis Hendra. Baik, untuk tanggal lahirnya? 14 Februari tahun 1997. Baik, tadi sudah dijelaskan sama dokter, kita sekarang ke ruang tindakan ya Pak Genesis ya. Oke, baik. Mari dok. Dari pemaparan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya komunikasi efektif yang dilakukan dalam memberikan pelayanan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam memberikan asuhan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien di rumah sakit. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ke Pasar Malam melihat karnaval sangat indah, membuat hati jadi puas. Jika datang ke Altius Hospital Harapan Indah, akan mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Kalau mendayung memakai rakit, tim handal harus pada tempatnya. Jika berkunjung ke rumah sakit, Altius Hospital adalah tempatnya. Terima kasih.